Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi, Amazfit Bip Max Single Band, Huawei Watch Fit 5 Dual Band. Untuk performa GPS tentu bakalan beda banget ya. Single band dengan dual band itu gak bisa disamakan, apalagi kalau untuk kondisi sulit. Jelas banget ya, Fit 5 lebih unggul. Tapi gimana kalau kebutuhannya untuk road run saja? Kalau kamu ambil Bip Max, kamu bakal dapat uang kembalian yang cukup banyak. Sekitar 500 sampai 600 ribu mungkin ya. Nah, di video kali ini tentu bagi kalian yang bingung untuk ambil kedua wearable ini. Apakah mending ambil Bip Max atau ambil Watch Fit 5? Bakal saya kasih gambaran umum ya, gambaran besar perbedaan dari kedua wearable ini. Kapan kamu lebih baik ambil Bip Max daripada Huawei Watch Fit 5? Yang pertama tentu ya, dari namanya udah ketahuan ini tuh Max, soal baterai maksimal banget. Bisa sampai 20 hari lebih. Sedangkan untuk Fit 5 sekitaran sampai 10 hari doang. Ya penggunaannya 7 sampai 10 hari, kalau ini 10 hari ke atas lah ya. Yang kedua, pergelangan tangan kamu gede karena Bip Max ini dimensinya juga gede, yaitu 49 mm. Ini gambaran di pergelangan tangan saya ya, 15 cm, 14,5 sampai 15. Bakalan kayak gini. Jadi kalau kamu punya tulang pergelangan tangan yang gede atau cukup gendut gitu ya tangannya, ya Bip Max ini bakalan cocok banget daripada pilih ini ya. Ini bakal kelihatan mungil. Yang ketiga, selain lari, olahraga kamu angkat beban. Nah, di sini tuh pinter banget angkat bebannya, udah bisa auto set. Repetisi mereka yang ngitung gitu ya. Kamu tinggal atur-atur aja kalau ada error-error, dan errornya gak banyak juga. Kemudian keunggulan Bip Max juga karena ukurannya gede, layarnya juga gede, lebih nyaman untuk baca notifikasi. Apalagi dengan ZOS nya ya, yang balas pesannya tuh simple banget, kita tinggal ngomong doang karena udah bisa voice to text meskipun pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang kapan kamu lebih baik ambil Fit 5? Yang pertama seperti tadi ya, duitnya ada. Karena ini lebih mahal, sekitar 500 sampai 600 ribu daripada Bip Max. Yang kedua, mengutamakan desain lebih premium. Yap, ini kan simple banget ya. Boxy kayak gini, sedangkan ini rounded. Jadi kelihatan lebih minimalis dan juga premium. Mirip banget dengan Apple Watch series angka. Selanjutnya Fit 5 lebih tipis, jadi lebih nyaman juga untuk penggunaan harian. Bahkan sampai untuk sleep tracker. Yang ketiga, dual band GPS-nya. Yap, dual band GPS di sini gak bisa dilawan dengan single band. Jadi selain road run, kamu juga sesekali atau bahkan sering untuk trail run. Ya jelas dual band lebih menyenangkan, lebih menenangkan hati ya daripada single band di Amazfit Bip Max. Dan yang terakhir, kamu cuek, gak ada masalah sama sekali soal Strava. Karena beberapa orang itu males pakai Huawei karena ada pajak-pajakan Strava. Nah, di Fit 5 ini ada pajak Strava juga. Jadi kalau kamu orangnya gak peduli amat dengan pajak di Strava, cocok nih ambil Fit 5. Untuk kebutuhan road run, lari di jalan terbuka ya, gimana performa dari kedua wearable ini? Oke, langsung kita mulai bahas. Sekarang langsung aja ke titik FF ya, lock posisi awal di kondisi outdoor cerah kayak gini. Wah, Huawei cakep banget, langsung ngelock bro. Gak tunggu lama, baru disusul oleh Amazfit Bip Max. Kita balik lagi. Kalau sama Garmin dibalikin kayak gini, Garmin auto menang ya, karena idle-nya tuh cakep banget. Bener-bener idle gitu, gak keluar dari lock GPS. Oke, kita masuk lagi. 1, 2, 3. Huawei sama nih, hampir mirip-mirip dengan Garmin ya untuk lock GPS-nya. Idle-nya tuh cepat. Jadi jelas banget untuk lock posisi awal di sini Huawei lebih responsif daripada Amazfit Bip Max ini. Ini dia hasil benchmarkingnya. Huawei seperti biasa file GPX-nya tidak terbaca sempurna ya, tanpa ada keterangan device-nya apa. Sedangkan Amazfit itu memang sudah stabil ya. Udah dikenali Amazfit Bip Max, Huawei tidak ada nih, unknown device. Kemudian heart rate tidak masuk. Jadi buat mengakali heart rate-nya, nanti kita bakal ambil file GPX dari Strava. Tapi ini pertama kita murni dulu ya, filenya dari Huawei Health langsung.
Karena banyak yang protes kalau udah ke Strava katanya ada perbaikan-perbaikan untuk GPS-nya. Jadi ya ini murni ya dari aplikasi Huawei Health. Oke, sudah kita gabungkan filenya dan ini dia. Kita buka. Huawei Watch Fit 5 3,41 ya, tapi di Strava berubah seperti biasa ada pajak ya, jadi 3,39. Dan itu wajar karena jaraknya cukup dekat. Biasanya semakin jauh jarak larinya, potongannya itu semakin gede juga. Ini jadi sama persis nih dengan Amazfit Bip Max ya, kalau ngambil dari file GPX di aplikasi Huawei Health 3,41 km. Untuk overallnya seperti ini. Di sini Huawei Fit ada kenaikan penurunan ya, karena udah punya altimeter barometer. Ini jadi salah satu keunggulan Huawei Watch Fit 5. Sedangkan Bip Max belum ada sensor altimeter barometer. Kemudian kekurangannya juga file cadence-nya tidak masuk. Ya ngakalinnya nanti lewat file GPX yang sudah ke Strava. Jadi ya soal di pertama ini nggak bisa banyak ngomong ya, karena kita pengen lihat dulu kualitas single band dengan dual band ketika penggunaan road run. Untuk Huawei warna oranye, sedangkan Amazfit warna biru. Ini dia titik start, Huawei dan juga Amazfit keduanya sama-sama melenceng sedikit ya. Kemudian Huawei cukup rapi di awal, kemudian Amazfit agak melenceng. Di sini juga melenceng Amazfit. Di sini Amazfit yang sesuai ya, karena ini saya nyalip sih. Amazfit lagi. Di sini Huawei terlalu ke dalam ya. Kemudian keduanya ya sama-sama error itu. Dan di tikungan ini lebih bagus Amazfit daripada Huawei. Daerah banyak pepohonan aman. Huawei kacau di sini malah pindah ke sebelah kanan. Huawei, Amazfit keduanya. Nah di sini Huawei lagi error nih. Tapi untuk sebuah single band ya, begini rapi sih. Karena bisa kalian lihat sendiri, dual band pun dari Huawei dengan sunflower antenanya masih ada error-error juga di sini, panjang banget errornya. Tuh, lama. Oke, udah bener lagi dan ini dia titik finishnya. Untuk titik finish di sini lebih akurat Amazfit ya. Jadi bener-bener di depan bangunan ini yaitu Indomaret ini teh. Sedangkan untuk Huawei agak sedikit ke belakang karena mengikuti garis dari sini sih. Sebenarnya sama aja kan. Untuk melihat data lainnya kita ambil file GPX ya dari Strava. Ini dia Strava ya, ada keterangannya Huawei Watch Fit 5 dengan jarak 3,39, berkurang antara 10 sampai 20 meter ya dari file GPX-nya yaitu 3,41. Oke, kita download. Udah terbaca ya dari Strava di sini keterangannya Strava dan 3,39. Sekarang kita gabungkan filenya untuk kita bandingkan kualitas heart rate, pace dan juga cadence. Kita lihat garis besarnya dulu. Di sini untuk average heart rate, Heliostrap 141, Fit 5 141, Bip Max juga sama 141. Maksimum heart rate beda nih. Heliostrap dan juga Huawei sama di 172, sedangkan Bip Max 173. Meledak ini heart rate. Cadence ternyata sama persis 76 ya. Kalau dikali 2 berarti 152. Beda 1 nih dengan Heliostrap. Ini untuk kurvanya ya, Heliostrap warna merah, Huawei warna ungu, dan Amazfit Bip Max warna oranye. Penyimpangan-penyimpangan di sini untuk Amazfit Bip Max, kemudian ini untuk Watch Fit 5. Sekali ewang sih. Tapi nggak ada yang terlalu parah. Nah, yang terlalu tinggi di sini untuk Bip Max ya. Kemudian ini juga terlalu tinggi untuk Bip Max. Overall sih kayaknya lebih bagus Fit 5 ya untuk kualitas heart rate sensor daripada Amazfit Bip Max. Tapi Bip Max juga nggak terlalu parah ya penyimpangan-penyimpangannya. Nggak ada yang menonjol banget gitu perbedaannya. Nice. Dan kekurangan Huawei masih kerasa juga nih di Fit 5 ya. Yaitu pacing yang masih lompat-lompat. Heliostrap warna biru, Huawei oranye, dan Amazfit Bip Max warna hijau.
Amazfit Helio Strap dan juga Bip Max di sini aman aja, anteng ya. Ini turun pas pindah dari lari ke jalan ke lari. Kayak gini respon dari Bip Max memang terlalu berlebihan. Dan Huawei lihat lompatnya parah banget sih. Untuk cadence juga masih ada error seperti ini. Terbaca tidak ada irama sama sekali, padahal ya saya nggak berhenti ya. Sisanya sih aman. Lebih bagus bacaan cadence daripada pacing untuk perangkat-perangkat Huawei. Jadi kayaknya gitu aja ya untuk video versus antara Amazfit Bip Max dan juga Huawei Watch Fit 5. Alasan belinya atau bisa jadi keunggulan kekurangan udah saya sampaikan di depan. Di sini mungkin ya bagi kalian yang masih ragu pilih kedua ini untuk kebutuhan road run, pengen yang lebih murah ya Bip Max, dan di beberapa titik lebih stabil juga ya soal pacing dan juga cadence. Sedangkan Fit 5 kalau kamu harus nambah lebih mahal tapi performanya masih cukup kurang. Tapi bagi kalian yang benar-benar merhatiin data sestabil itu, kalau enggak mah ya gak ada masalah sama sekali ya. Toh hasil akhirnya pace-nya nggak terlalu beda jauh juga. Gimana menurut kalian? Thank you banget bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau punya pendapat berbeda atau analisis beda langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.